biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrul syam syahrul unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidul maqam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maghlubi 'atini mahabbataka wa maghfirataka. Hadirin kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pengurus DKM, pengurus yayasan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Besok kita panjatkan Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita masuk di hari ke-17 di bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai saat ini puasa kita masih tutup, qiyamul lail kita juga masih, alhamdulillah. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, siang dan qiyamnya, tilawatil Quran dan lain-lainnya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat salam kita mohon kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada suri tauladan terbaik kita, qudwah dan uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita semua yang hadir. Kita mohon kepada Allah semoga dengan sholawat kita tersebut kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-Nya yang mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaatul ummah, amin ya Allah ya Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita yang biasanya kita lanjutkan surah Al-Baqarah harusnya sekali berapa ya? Baca surah wala ta'ala al-yahud wala nasrah hatta tattabi'a millatahum. Tapi karena ini kajian Ramadan, kebetulan ya saya tadi malam juga bisa nuzul Quran, ntar malam juga nuzul Quran lagi, besok nuzul Quran lagi, ya udah sekalian lah nuzul Quran juga di sini. Ya kalau tidak kita ada kebaran atau sudah ada kegiatan nuzul Quran di sini, ya anggap aja inilah. Kalau beberapa kali ini pembukanya nanti mungkin yang bawah yang belakang. Kenapa nuzul Quran itu kita bicarakan? Karena segera menyambut sejarah, apa istilahnya, sejarah. Jangan suka melupakan sejarah. Bukan sendiri, sejarah. Sejarah kita di sini maksudnya bukan yang sono, maksudnya jangan suka melupakan sejarah, khususnya terkait dengan nuzul Quran. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ayat yang berbicara tentang nuzul Quran sekian banyak, ada 3 dan 4 yang berbicara secara khusus tentang nuzul Quran. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Tadi saya bacakan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat artinya syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihi al-Qur'an adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan, kedudukan Al-Quran itu sebagai petunjuk linasi bagi manusia, bukan bagi orang Islam, bagi manusia. Wa bayyinatin, dan sebagai penjelas atau memberikan penjelasan minal huda, dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, sekaligus menjadi pembeda. Ba'dul ulama mengatakan membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya sekalian, ayat ini berbicara tentang unzila, diturunkan. Redaksi yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran ada nazala atau unzila, ada nazzala. Di dalam ayat lain misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Beda artinya. Kalau anzala atau nazala tidak ditasdid, itu artinya diturunkan jumlatan wahidatan, diturunkan, dikeluarkan secara surat sekaligus diturunkan. Tetapi kalau nazzala artinya diturunkan najman wa najman, kata Imam Abbas, diturunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap. Nah, ayat yang berbicara tentang unzila diturunkan diawali dengan syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Kalau begitu, Al-Quran itu diturunkan sekaligus seperti yang termusahkan sekarang adalah di bulan Ramadan. Pertanyaannya, bukankah Al-Quran itu diturunkan di segala waktu? Ada siang, ada malam, ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Bukankah Al-Quran itu diturunkan sepanjang itu? Bahkan misalnya surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Mayoritas ulama mengatakan diturunkannya pada ketika Rasulullah ada di padang Arafah, berarti bulan Dzulhijjah, karena dua Muharram dan Dzulhijjah. Yang sekalian, kata Imam Abbas bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus adalah ketika bulan Ramadan, tapi diturunkannya itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Itu sekaligus. Nanti dari langit dunia
diturunkan najman wal najman secara berangsur-angsur bertahap, diturunkan oleh Jibril dari langit dunia kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, bahkan seringkali ayat itu turun sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat pada waktu itu. Dalam kitab yang membayar tafsir Quran karya At-Tabari dinyatakan begini: Ibn Abbas qala unzila al-Quran kulluhu jumlatan wahidatan fi lailatul qadri fi Ramadan ila as-sama'i dunya. Fakana Allah idza arada an yuhaddisa fil ardi syai'an al-zalahu minhu hatta jama'a. Kata Ibn Abbas, ketika Ibn Abbas ini ditanya oleh para sahabat bagaimana Al-Quran itu diturunkan, Ibn Abbas menyatakan unzil Al-Quran itu Quran diturunkan kulluhu keseluruhannya, berarti dari surat, kalau yang termaktub di dalam mushaf, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, unzil Al-Quran kulluhu seluruhnya jumlatan wahidatan sekaligus turunnya itu. Kapan? Fi lailatul qadri, pada malam Qadar. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ila sama'i dunya, ke langit dunia. Nah, jadi dari lauh mahfuz diturunkan ke sama'i dunia yang disebut dengan Baitul Izzah, itu sekaligus pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, nanti baru diturunkan dari sama'i dunia atau Baitul Izzah kepada Rasulullah melalui Jibril, diturunkan secara bertahap, diturunkan secara berangsur-angsur, bahkan ada yang menjadi latar belakang turunnya secara Quran tersebut terkait dengan menjawab persoalan-persoalan yang muncul di tengah kehidupan manusia. Yang sekalian yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa pertama, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Tetapi ada ayat lain, Al-Quran itu disebutkan tidak menyebutkan Ramadan. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan barakah. Nah, dalam Al-Quran itu tidak menyebut-nyebut kalimat atau kata Allah. Bahkan jamaah sekalian, ditambah lagi dalam surat Al-Anfal ayat 41, Allah menyatakan in kuntum amantum billahi wa ma anzala ala abdina yawmal furqan yawmal taqul jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang sudah kami turunkan kepada hamba kami, yawmal furqan, pada hari furqan, yawmal taqul jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan. Yang dimaksud adalah pasukan umat Islam dengan pasukan musyrikin Quraisy, yang ditafsir oleh para ulama itu adalah pada perang Badar. Jadi Allah disebutkan diturunkan pada bulan Ramadan, diturunkan pada malam Qadar,
diturunkan pada malam pertemuan dua pasukan Al-Anfal 1, diturunkan lagi pada malam yang penuh dengan keberkahan. Para ulama mengatakan itu satu waktu sebenarnya, satu waktu. Pertama, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan adalah bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Berarti malam turunnya Al-Quran yang sekaligus itu bareng dengan malam Qadar. Apa itu Qadar? Jemaah sekalian, kata para ulama, malam itu artinya Lailah dalam bahasa Arabnya ya, atau Lailah itu dalam bahasa kita yang disebut dengan malam. Qadar itu paling tidak kata para ulama ada 3 pengertiannya, pengertian Qadar. Ya. Kalau kita sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, berarti Lailatul Qadar itu pada malam tadi dimulai. Bisa jadi begitu. Ya, masalahnya kalau tadi kita yang mulai enggak di luar sholat tarawih. Ya mulai ya. Mudah-mudahan kita orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Qadar itu artinya kemuliaan. Jadi orang yang beribadah pada malam yang mendapatkan atau yang diturunkannya Qadar, maka orang itu dipastikan akan dimuliakan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Kata Tuhan, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang sesungguhnya. Mereka ini yang dimaksud adalah orang-orang musyrik itu tidak memuliakan Allah. Jadi kata Qadar itu adalah kata artinya mulia. Jadi Lailatul Qadar berarti malam yang penuh dengan kemuliaan. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah karena ibadahnya, lalu dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka orang itu kata para ulama akan dipilih menjadi hamba Allah yang dimuliakan hidupnya dunia sampai akhirat. Cuma kalau malam Lailatul Qadar itu sudah turun tadi malam dan kita pulas tidur, diduga kuat kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi kalau tadi malam di samping kita sudah melaksanakan sholat tarawih, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain, zikirnya, baca Qur'annya dan sebagainya, terus saya semalam istirahat sebentar, ibadah lagi, insya Allah Allahu yamsudu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki seseorang yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah juga yang menjadikan rezeki seseorang itu menjadi sempit. Yang melapangkan dan menyempitkan rezeki itu hakikatnya adalah Allah. Jadi Qadar artinya sempit. Kenapa malam ini disebut malam yang sempit? Karena tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla' al-fajr. Jadi malaikat pun berbondong-bondong sepanjang malam sampai datangnya fajar, datangnya waktu subuh. Tanazzalul malaikat, tanazzal itu banyak bergantian. Pertanyaannya, bahkan malam gak sama, ya Pak. Saya tidak di jiwa ada orang kita yang diwawancara yang puasa di Jerman barusan. Ternyata di Jerman baru jam 23, di kita sudah jam 4. Berapa jam kemudian? Jam 11 di sana, di kita sudah jam 4.
5 jam. Atau mungkin di Amerika sana masih siang. Sementara di sana juga ada orang yang beriman yang mendapatkan qadar. Bagaimana itu? Apa malaikat turun di sini berhenti? Itulah kalimatnya Pak. Tanazzalul malaikat. Malaikat itu turun bergantian. Maka kata para ulama, malaikat itu akan turun terus sesuai dengan perjalanan malam dari satu tempat ke tempat lain. Malaikatnya banyak. Makanya kalimatnya tanazzalul malaikatu war ruh. Malaikat dan ruh maksudnya adalah Jibril. Jamaah sekalian, malaikat itu sebenarnya jamak. Mufradnya atau tunggalnya malam. Malakun 1, malakani 2, malaikat 2, malaikat banyak. Berarti malaikatnya banyak itu sampai memenuhi setiap ruang yang gelap, yang di dalamnya ada malam. Terus menerus turun membawa rahmat Allah, membawa kemuliaan dari Allah kepada siapapun yang saat itu karena Allah, karena imannya dia beribadah kepada Allah. Terus saja sekarang turun. Mungkin sekarang lagi turun di mana? Kalau memang kalau ini makhluk qadar, tidak ada yang susah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan yang banyak. Jadi saya pernah ditanya dulu, Pak, kalau begitu malaikat kalau sudah turun di sini, bagaimana kalau tempat lain yang sekarang masih siang? Yang turun lagi malaikat. Dan malaikat tidak satu, banyak malaikat itu. Namanya juga malaikat. Bentuk tunggalnya malam. Ya, kalau 2 malakani, kalau jamak malaikat. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat turun berduyun berbondong-bondong sampai kata para ulama, jika malaikat itu didohirkan badannya seperti manusia, punya fisik seperti ini, jika didohirkan seperti itu, maka manusia akan kaget karena semua itu penuh dengan malaikat. Untuk saja malaikatnya tidak didohirkan seperti itu. Nah itu kata qadar yang kedua, artinya sempit. Yang ketiga, qadar itu artinya ketetapan. Ada istilah untuk, ada istilah qadar. Ya. Wajah dari kulli syai'in taqdir. Takdir dengan qadar itu sama. Qaddaru yuqaddiru taqdir. Ketetapan. Jadi malam qadar itu adalah malam ketetapan. Apa maksudnya? Adalah bahwa pada malam qadar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan mengenai perkara yang akan terjadi selama setahun ke depan. Jika Allah akan menetapkan menyangkut apa saja dan di sana kita sedang berdoa, doanya dijawab, maka ke depan dalam 1 tahun paling tidak kita akan menjadi orang yang dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan Allah itu akan sesuai dengan keinginan kita yang tidak mengakibatkan hal yang buruk kepada kita. Itu makna qadar. Oleh karena itu, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ibnu Abbas tadi katakan bahwa Allah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ayat 4-nya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam diturunkan Al-Quran, pada malam yang penuh dengan keberkahan, pada malam qadar itu segala urusan oleh Allah ditetapkan untuk ke depan. Allah tetapkan itu semua dengan sangat bijaksana. Jadi kalau itu maka kalau kita ingin mendapatkan hal baik yang diri kita dan atau apa yang kita doakan, yang insya Allah dijawab itu adalah berdoa berkaitan
lepas dengan turunnya Lailatul Qadar. Nah, jemaah sekalian dari Allah Subhanahu